Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Marsya Pratiwi dengan NIM 121122110061 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dibuatnya video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Internasional Media Manajemen dalam rangka ujian tengah semester yang diampu oleh dosen Paritma. Nah, untuk soal pertama ada di latar belakang kenapa nih kira-kira proposal tentang strategi komunikasi pemasaran Mantra Sakti Auto Film di media sosial TikTok khususnya saya angkat dan jadikan penelitian. Nah, mengingat kaca film sendiri juga punya saingan yang kuat ya di tengah pasar otomotif nih. Nah, jadi saya penasaran untuk apa sih kira-kira strategi yang diterapkan oleh Mantra Sakti itu sendiri supaya bisa bertahan dan kuat nih di antara kompetitor-kompetitor lainnya, dan juga peran strategi pemasaran sendiri bagi Mantra Sakti itu seperti apa gitu. Nah, adapun kan seperti uh, di media sosial TikTok tuh nggak hanya Mantra Sakti gitu ya yang menjual kaca film, pasti ada pun dari kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, pasti kan orang-orang pun udah apa ya, tahulah info tentang si kaca film tuh dari usaha lain gitu ya, nggak hanya dari media sosial Mantra Sakti. Nah, makanya disinilah saya mencari celah, menemukan celah, dan ingin mengulik nih kira-kira strategi pemasaran yang dilakukan Mantra Sakti itu sendiri tuh seperti apa. Dan pastinya nih tanpa strategi yang tepat nih yang dilakukan oleh Mantra Sakti itu sendiri, nantinya bisa berpeluang akan kecolong lah sama kompetitor yang lainnya. Mengingat juga udah banyak gitu ya di platform TikTok ini yang sama-sama di dunia kaca film dan sama-sama menggunakan TikTok sebagai strategi promosi. Nah, di sini juga kita akan mengulik gitu ya, strategi apa nih yang dilakukan Mantra Sakti untuk bisa adaptif ya. Selain kreatif juga Mantra Sakti pasti harus adaptif nih dengan platform atau tren-tren di TikTok nih sebagai pemasaran. Dan poinnya sendiri, penelitian ini dilakukan nantinya akan mengulik tentang bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan Mantra Sakti khususnya di TikTok ini bisa memperkuat atau memperkenalkan lah brand awareness dari si Mantra Sakti itu sendiri dan menempatkan posisinya pada pasar TikTok gitu ya. Berikutnya untuk pertanyaan yang kedua soal kebaruan pada penelitian ini tuh kira-kira apa. Nah, nantinya kebaruan pada penelitian ini saya sendiri sebagai peneliti akan menganalisis bagaimana nih strategi pemasaran Mantra Sakti gitu ya yang emang bergerak atau fokus di bidang otomotif khususnya kaca film di platform TikTok gitu ya, yang memang belum banyak diteliti nih terkait platform TikTok khususnya strategi pemasaran soal otomotif. Nah, disinilah peneliti akan berusaha untuk mengisi celah gitu ya. Bagaimana nih Mantra Sakti sendiri aktivitas yang dilakukan di media sosial TikTok tuh bisa nantinya meningkatkan brand awareness kepada audiens ataupun menjangkau audiensnya lebih luas lagi gitu ya, memperkenalkan si Mantra Sakti itu sendiri sebagai merek ataupun usaha kaca film gitu. Nah, adapun di pertanyaan yang ketiga soal perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya kira-kira seperti apa. Nah, kalau sebelum-sebelumnya nih yang saya temukan yang memang fokusnya sama gitu ya, menganalisis strategi komunikasi pemasaran di media sosial. Nah, yang sebelum-sebelumnya tuh ada penelitian yang memang mereka tuh nggak secara spesifik melakukan penelitian strategi pemasaran itu di bidang apa, di platform apa gitu. Jadi mereka masih secara meluas. Nah, adapun kalau yang saya temui dia penelitiannya fokus nih pemasaran pada TikTok, tapi mereka itu fokus usaha atau objek penelitiannya itu lebih ke brand-brand seperti fashion, skincare, terus F&B. Nah, yang di
fokus objek penelitian usaha kaca film tuh masih sangat jarang saya temui gitu ya. Adapun saya temui dia menganalisisnya menggunakan analisis SWOT nih. Nah, kebetulan berhubungan dengan poin pertanyaan keempat ya, tentang terkait metode yang saya gunakan di media metode yang saya gunakan di penelitian ini tuh saya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studikatif nih, studi kasus maksudnya, maaf. Nah, adapun menurut Criswell terkait apa itu penelitian kualitatif, nah nantinya saya itu akan mengeksplor dan memahami nih strategi pemasaran yang diterapkan oleh Mantra Sakti itu sendiri, juga dengan studi kasus untuk memperkuat lagi penelitian ini. Nantinya saya juga akan meneliti secara atau menyelidiki secara rinci, secara detail terkait proses ataupun aktivitas yang dilakukan oleh Mantra Sakti khususnya di bidang pemasaran mereka gitu ya. Dan juga studi kasus dipilih untuk metode penelitian ini yang nantinya juga memungkinkan saya untuk meneliti dan memahami juga mendalami gitu ya strategi pemasaran yang diterapkan oleh Mantra Sakti itu sendiri khususnya di platform TikTok. Dan untuk sebagai penguat atau bukti dari hasil yang saya temui, saya juga akan melakukan teknik wawancara kepada pihak ownernya ataupun kepada pihak tim pemasarannya gitu ya, yang memang juga menghandle atau mengelola akun sosmed dari Mantra Sakti itu sendiri khususnya di TikTok. Nah, jadi nantinya untuk keseluruhan data yang saya peroleh itu melalui teknik observasi dan juga wawancara melalui owner, dan observasinya melalui platform media sosial TikTok Mantra Sakti itu sendiri. Dan untuk sebagai penguatnya lagi, saya akan meneliti atau ya melakukan penelitian ini lebih lanjut berdasarkan teori Integrated Marketing Communication atau yang sering dikenal IMC, yang dimana teori IMC sendiri itu berguna untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran yang diterapkan oleh suatu usaha gitu ya. Dan juga teori IMC sendiri juga mempelajari terkait proses bagaimana usaha mengembangkan dan juga menerapkan program persuasifnya untuk pelanggan maupun calon pelanggan nantinya. Dan untuk pertanyaan yang kelima terkait rumah jurnal mana yang akan saya pakai atau akses nantinya, saya kemungkinan besar akan mengupload di rumah jurnal yang memang sebelumnya sudah pernah dicoba, yaitu di rumah jurnal Dimensi Komunikasi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.